Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mudaria dengan nomor induk mahasiswa 19.24314. Saya berasal dari kelas Negara Hukum dan Demokrasi, kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang berjudul Demokrasi dan Money Politik. Pengertian demokrasi, saya pertama kali akan menjelaskan mengenai pengertian demokrasi itu sendiri. Di sini saya terdapat 3 pengertian demokrasi. Yang pertama itu secara etimologis, kedua KBBI, dan ketiga demokrasi secara umum. Etimologis, demokrasi secara etimologis itu berarti di mana demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang yakni demos yang berarti rakyat dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Sedangkan menurut KBBI, demokrasi itu ada 2. Yang pertama, demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta dalam memerintah dengan perantara wakilnya. Di sini perantara wakil itu kita bisa artikan sebagai seperti anggota DPR, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, demokrasi merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Nah, di sini juga kita dapat melihat bahwa setiap orang itu mempunyai perlakuan yang sama. Mau dia punya kekuasaan, mau dia anak presiden, anak anggota DPR, itu perlakuannya sama di mata hukum gitu. Jadi nggak ada suatu privilege yang mengistimewakan dia seperti itu. Sedangkan yang ketiga, demokrasi yang kita ketahui secara umum itu demokrasi merupakan sebuah pemerintahan, sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, demokrasi menurut para ahli, saya di sini ada beberapa para ahli yang saya cantumkan. Yang pertama Aristoteles. Aristoteles ini mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu kebebasan, yang dimana menurut Aristoteles ini hanya dengan kebebasanlah warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam sebuah negara. Aristoteles juga mengatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki kebebasan itu sama saja seperti seorang budak yang dimana mereka tidak memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri atau selalu disetir, tidak bisa berjalan sendiri seperti itu. Sedangkan yang kedua, menurut Harris Soch, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintah rakyat. Di sini hal tersebut dapat kita artikan bahwa kekuasaan pemerintahan yang melekat pada rakyat juga merupakan hak asasi manusia, yang dimana bagi rakyat itu sendiri untuk mempertahankan, mengatur, serta melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk pemerintah. Yang ketiga, menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan yang keempat, menurut Kuncoro, demokrasi merupakan suatu sistem yang dimana rakyat harus ikut berpartisipasi dalam suatu pemerintahan yang aktif. Nah, di antara pengertian demokrasi menurut Abraham dan Kuncoro sebenarnya memiliki makna yang sama gitu. Jadi semua rakyat itu berhak untuk ikut serta, ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dimana untuk menentukan kemana arah jalan kehidupan dari sebuah negara itu sendiri. Selanjutnya, next. Selanjutnya, demokrasi pada zaman kuno. Seperti kita tahu dari definisi demokrasi di awal tadi, demokrasi itu berasal dari tradisi Yunani, yang dimana dipraktekkan atau diterapkan pada antara abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi. Nah, pada masa tersebut itu demokrasi yang dipraktekkan itu adalah demokrasi langsung. Kenapa? Karena karena rakyat dalam membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara, yang dimana
berdasarkan prosedur mayoritas. Seperti yang kita ketahui, kenapa sih diterapkannya demokrasi langsung, kenapa enggak demokrasi langsung atau demokrasi yang lain gitu? Karena negara Yunani itu merupakan negara dengan kawasan politik yang tergolong kecil, jadi penduduknya itu tidak kurang dan tidak lebih dari 300.000 penduduk saja. Namun ada fakta lain yang sangat menarik mengenai demokrasi yang terjadi pada zaman dulu, pada zaman Yunani itu. Kenapa? Karena demokrasi di sana hanya dapat dijalankan, hanya dapat dinikmati oleh warga negara resmi. Sedangkan yang lain seperti orang yang berstatus budak, pedagang asing, anak-anak, bahkan perempuan itu tidak bisa menikmati dan menjalankan demokrasi. Demokrasi pada zaman Yunani kuno dahulu itu berlangsung hanya sampai abad pertengahan. Jadi abad pertengahan pada saat itu demokrasi sudah berakhir. Selanjutnya demokrasi lain tumbuh di Eropa menjelang abad pertengahan yang ditandai dengan lahirnya atau terbentuknya Magna Carta atau yang disebut dengan piagam besar di negara Inggris. Selanjutnya penerapan demokrasi. Di sini saya mempunyai beberapa orde lama, orde baru, dan orde era reformasi. Pada penerapan demokrasi era orde lama, yakni terbentuknya dua demokrasi. Yang pertama itu demokrasi liberal yang dijalankan pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada masa ini diterapkannya demokrasi yang mengatasnamakan presiden sebagai kedudukan dan lambang negara atau bukan sebagai kepala eksekutif. Jadi pada masa ini, khususnya dalam peranan parlementer, banyaknya partai politik yang semakin berkembang serta akuntabilitas politik yang sangat tinggi pada waktu itu. Namun pada masa ini juga demokrasi yang berkembang itu gagal dikarenakan landasan ekonomi yang masih cenderung sangat lemah serta terdapat dominasi dari berbagai partai politik dan adanya kegagalan dari konstituante bersidang yang digunakan pada penggantian Undang-Undang Dasar 1950. Kemudian yang kedua itu demokrasi terpimpin, yakni rentang waktu dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada masa demokrasi ini berdasarkan pada asas kerakyatan yang terpimpin oleh kebijaksanaan negara yang memberikan titik berat kepada musyawarah untuk pelaksanaan mufakat dan dilakukan secara gotong royong di antara keseluruhan kekuatan nasional. Ciri-ciri pemerintahan pada masa ini ada 4. Yang pertama, peranan yang dominan dari presiden. Yang kedua, terbatasnya sistem partai politik. Yang ketiga, pengaruh komunis yang kian berkembang. Terus yang keempat itu meluasnya peranan dari ABRI yang merupakan dasar dari unsur sosial politik. Selanjutnya pada masa Orde Baru, yakni rentang waktu dari tahun 1965 sampai dengan 1998. Pada masa Orde ini dipimpin oleh Soeharto, yang dimana memegang konsep demokrasi Pancasila. Visi utama dari Orde ini yakni melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Orde Baru juga memberikan harapan bagi warga negara Indonesia, khususnya terutama yang berkaitan dalam perubahan-perubahan politik. Namun, walaupun pada kenyataannya tidak ada perubahan yang signifikan dan substantif terhadap kehidupan politik di Indonesia. Nah, kepercayaan rakyat kepada kepemimpinan Soeharto berdasarkan dari beberapa hal berikut. Yang pertama,
Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu membebaskan bangsa negara Indonesia dari segala keterpurukan. Yang kedua, Soeharto berhasil membubarkan PKI, yang dimana PKI ini merupakan musuh dari Indonesia pada waktu itu. Yang ketiga, Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, era reformasi, yakni rentang waktu dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Seperti yang kita ketahui, era reformasi ini terbentuk setelah Soeharto mengundurkan diri, yakni pada 21 Mei tahun 1998. Berhentinya Soeharto sebagai presiden dikarenakan sudah tidak adanya lagi kepercayaan dari masyarakat dan juga dalam menghadapi krisis moneter serta ekonomi yang berkepanjangan. Adapun agenda atau fokus utama pada demokrasi era ini ada 4. Yang pertama itu pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua itu adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga, adanya penegakan hukum. Yang keempat, itu jaminan terhadap HAM. Seperti yang kita ketahui kan, dulu pada era Soeharto, itu kita tidak bisa bebas dalam menyampaikan pendapat. Apalagi terkait demo-demo itu kan pasti udah dibubarin semua ya kan. Next. Selanjutnya pemilu sebagai bentuk atau implementasi daripada demokrasi. Pemilu merupakan proses dalam pemilihan orang-orang yang dimana untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pemilu itu ada 2 cara. Yang pertama cara langsung, seperti misalnya dalam pemilu anggota DPR. Yang kedua, cara bertingkat. Nah, tujuan dilaksanakannya pemilu itu ada 3. Yang pertama, memilih wakil rakyat serta wakil daerah. Yang kedua, membentuk pemerintahan yang demokratis, yang kuat, serta memperoleh dukungan dari rakyat. Yang ketiga, mewujudkan tujuan nasional. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait money politik. Apa sih money politik itu? Money politik itu terdiri dari 2 kata dalam bahasa Inggris. Ada money yang artinya uang, dan politik yang berarti politik. Dari 2 kata tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa money politik adalah sebuah politik uang. Money politik merupakan suatu upaya dalam mempengaruhi orang lain dengan menggunakan materi. Jadi singkatnya atau simpelnya itu adanya suatu kegiatan timbal balik gitu. Misalnya saya memberikan seseorang ini A, maka orang itu harus memberikan feedback ke saya gitu. Selanjutnya money politik tidak hanya berupa pemberian uang saja, namun cara lain seperti biasanya dengan memberikan sumbangan berupa sembako dan lain-lain. Tujuan money politik itu adalah menarik simpati masyarakat untuk melirik dan memberikan suaranya kepada partai yang bersangkutan. Nah, selanjutnya demokrasi dan money politik. Pada dasarnya, money politik telah mencoreng nilai-nilai dari demokrasi. Jadi kalau menurut saya, demokrasi dan money politik itu adalah 2 hal yang saling bertolak belakang. Yang dimana demokrasi itu untuk tujuannya itu sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat. Sedangkan money politik adalah yang suatu bentuk yang merusak bahkan mencoreng dari nilai-nilai kebaikan daripada demokrasi. Yang kedua, dengan dipraktekannya money politik, maka nantinya dikhawatirkan akan melahirkan pemimpin yang mempunyai kualitas yang rendah, karena mereka dipilih berdasarkan uang, berdasarkan materi, bukan karena kemampuan mereka, bukan karena ilmu mereka. Selanjutnya, dampak dari money politik itu ada 3. Yang pertama, menjebak rakyat. Kenapa dibilang menjebak rakyat? Karena gini,
dalam sebuah kampanye, misalnya sebuah pemilu gitu kan, pasti rakyat itu warga dikumpulin dulu kan, terus mulailah itu sosialisasi. Dah pasti ujung-ujungnya pas sebelum warga itu pulang kan kayak ada ini nih di bagian ini bisa dibagiin baju kampanye, dibagiin sembako atau bahkan uang dengan tujuan, tapi si calon ini membagikan itu semua itu tidak gratis, tidak semata-mata cuma nih gue kasih nih, nggak kayak gitu. Jadi mereka harus memberikan feedback, yakni dengan cara memberikan suara mereka untuk memilih si calon ini tadi yang memberikan mereka sumbangan berupa sembako, baju kampanye, mungkin uang juga, seperti itu. Yang kedua, money politik juga sangat merendahkan rakyat. Dan yang ketiga, money politik itu berpotensi berujung kepada korupsi. Kenapa dikatakan sebagai ujung-ujung ke korupsi? Karena kan di awal tadi mereka jor-joran kayak berlomba-lomba nih supaya dilirik sama masyarakat, supaya masyarakat bisa memilih mereka. Setelah itu, ketika mereka berhasil duduk di kursi parlemen, maka itu kesempatan mereka untuk mencari cara supaya modal mereka di awal tadi itu bisa kembali gitu loh. Makanya mereka melakukan korupsi seperti itu. Next. Mengapa money politik masih terus terjadi? Dikarenakan ada dua alasan di sini. Yang pertama, ketidakpercayaan diri kandidat dan takut kalah bersaing dengan kandidat yang lain. Maaf, sebentar. Nah, mengapa money politik masih terus terjadi? Di sini saya menuliskan ada dua alasan. Yang pertama, karena ketidakpercayaan diri kandidat dan takut kalah bersaing dengan kandidat lain. Inilah kenapa, karena halnya terjadi karena kan banyaknya calon. Jadi mereka itu berlomba-lomba supaya mereka dapat dipilih, dapat lebih condong, lebih dominan di antara para kandidat yang lain. Makanya itu mereka memilih, sebenarnya money politik itu menurut saya adalah jalan pintas sih untuk meraup suara yang lebih banyak. Terus yang kedua, adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada para kandidat. Kalau di sini saya melihat bahwa money politik itu gimana ya? Kan mereka itu memilih wakil rakyat, ya kan? Terus para masyarakat ini melihat apakah mereka mampu untuk menjadi wakil dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Seperti itu. Mungkin seperti itu sih kalau menurut saya. Selanjutnya. Oh, udah habis. Baik, apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya dong, Mbak. Boleh. Cara money politik itu agar tidak terjadi tuh gimana ya, Mbak? Sebenarnya kalau pencegahan money politik itu mau digimanain juga masih akan terus terjadi sih sebenarnya.
mau disosialisasi dimanapun, kalau misalnya itu orang wataknya emang mengedepankan uang tanpa apa dibanding ilmu mereka, dibanding kemampuan mereka, pasti mereka lebih memilih jalan pintas. Karena uang segalanya. Tapi ada cara supaya mungkin mengurangi, bukan justru memberantas money politik ya, mungkin lebih mengurangi lah. Itu yang pertama, memperbaiki sistem pendidikan. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui kan, masyarakat Indonesia atau di negara kita itu lebih mementingkan nilai akademis, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang lain seperti non akademis atau etika itu lebih dikesampingkan. Bahkan dulu kalau kita sekolah pun kita rela nyontek asalkan kita bagus, ya kan? Seperti itu. Terus kemudian money politik dapat kita cegah dan berkurang jika kita mengedepankan nilai agama dan etika. Kenapa? Karena di sini dari nilai agama kita melakukan money politik itu sebenarnya dosa, ya kan? Dan etika di sini lebih diutamakan, seperti itu. Yang kedua, terkait dengan sosialisasi politik. Di samping dengan adanya sosialisasi politik, maka juga harus ada faktor pendidikan. Nah, makanya waktu itu Bapak Ilham juga menjelaskan bahwa syarat untuk demokrasi itu akan adalah dapat berjalan itu harus berpendidikan. Karena bagaimana demokrasi bisa berjalan kalau orang itu tidak mengerti apa itu demokrasi. Nah, maka keduanya antara sosialisasi politik dan juga pendidikan ini harus menjadi satu kesatuan yang dimana akan mengurangi adanya praktik daripada money politik. Sosialisasi politik dapat dilakukan dengan cara penyuluhan mungkin tentang sistem budaya serta segala sesuatu yang dapat atau yang menyangkut mengenai politik. Dengan adanya sosialisasi politik, maka diharapkan nantinya akan merubah budaya money politik itu sendiri. Mungkin nggak total semua langsung money politik udah nggak ada, enggak. Mungkin sedikit-sedikit sadarlah kalau money politik ini nggak bener loh, money politik ini tindakan yang curang loh, lebih baik menonjolkan ilmu daripada menonjolkan uang. Karena kalau dari awal udah pakai uang, yang ujung-ujungnya nanti pas mereka duduk di kursi parlemen juga bakalan korupsi, uang negara juga yang diambil. Seperti itu. Untuk contoh lain juga mungkin kalau dari daerah saya ya, saya kan dari Kalimantan dulu. Setiap ada pilkada itu sering sebenarnya terjadi money politik. Bukan cuma pemberian uang sih, seperti kayak sembako, kayak kain, itu juga ada. Sebenarnya mungkin bukan cuma daerah saya aja, mungkin daerah Mbak Vina mungkin juga pernah, tapi nggak terlacak atau nggak teridentifikasi. Sebenarnya kita udah sadar money politik itu ada, cuman ya gimana pencegahannya, kenapa masih terus ada lagi gitu. Jadi mungkin kayaknya setiap ada pemilu atau pemilihan apapun pasti money politik itu ada, pasti, nggak mungkin nggak ada. Jadi antara demokrasi dan money politik itu tadi yang saya bilang, keduanya saling bertolak belakang. Yang dimana money politik itu adalah nilai yang mencoreng demokrasi,
padahal demokrasi itu tujuannya adalah bagus, yang dimana bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, yang dimana pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Seperti itu. Apakah ada lagi? Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.